Kalau masalah ini Prof, kan satu tadi karena saya PCOS, otomatis stok telur saya banyak. Terus yang kedua ketika stok telur banyak, terus pola makan sehat, berarti kan Betul. kualitas telur ikut meningkat. Ya Betul. kan Prof, logikanya. Setelah disimulasi Betul, suntikannya. betul. Nah ketika kualitas telur bagus, terus suami juga pola makannya sama dengan saya, terus suka olahraga juga, otomatis kan embrio jadi bagus. Sel telur yang bagus dengan sel sperma yang bagus Iya. akan menghasilkan embrio yang bagus. Tapi dari banyak sharing saya dengan teman-teman di grup WhatsApp, di berbagai macam jenis komunitas dan rumah sakit, ada beberapa yang saya ikuti, rata-rata semua walaupun mereka PCO, itu kenapa ya dok? Sel telur mereka banyak memang, tapi ketika sudah dikultur di cawan Petri itu selama beberapa Betul. hari berguguran di hari ketiga, Betul. berguguran di hari kelima, kalau toh blastosis pun hanya satu. Betul. Di kasus saya, buat saya tuh saya amazing banget karena 10 yang blastosis, bahkan kan kata profesor ada satu yang hatching gitu kan. Ada hatching, terus oh iya Bu Lia juga menjelaskan kemarin banyak banget. Dia bilang, Mbak Ima saya ini merinding gitu sama hasilnya gitu. Karena buat saya ini benar-benar di luar kebiasaan. Biasanya usia 40 ke atas tuh yang blastosis cuma 1-2, bahkan berguguran. Dari banyak kejadian nih ngambil telur tuh sampai 30, akhirnya berguguran jadi sisa 15. Betul. 15 dikultur, Betul, sisa 5. tinggal 5. Terus pas blastosis cuma 1 gitu. Nah, saya masih curious gitu loh Prof. Apakah itu pengaruh, terlepas soal doa ya Prof, masalah ibadah dan sebagainya itu jelas gitu, itu wilayah yang kita harus ikhtiarkan dengan maksimal. Cuma maksud saya secara medis sudah adakah gitu penelitian atau profesor aja yang meneliti? Dia itu bukan dokter, tapi dia ahli gizi. Kebetulan dia nggak punya anak sampai umur 42 tahun. Nah, dokter banyak yang bilang kalau 42 tahun nanti sel telurnya nggak bagus dan embrionya juga nggak akan bagus. Akhirnya, oh malah dia AMH dok. AMH-nya cuma di bawah 0,1 kasus dia. Nanti saya kirim bukunya kalau profesor tertarik, ada PDF-nya kalau sempat baca ya Pak, karena lumayan tebal. Nah itu saya baca dulu buku itu, memang saya pernah baca dan sangat bestseller akhirnya buku itu karena AMH dia di bawah 0,1, dianggapnya dan dokter memperkirakan cadangan telur dia cuma akan bisa diambil hanya dua telur dan akhirnya nggak berani menjamin in vitronya akan berhasil dan dia memang gagal. In vitro pertama dia gagal, akhirnya dia memutuskan pulang ke rumah, melakukan riset, mengambil belajar banyak teori termasuk naturopat dan holistik teori. Dia kawinkan akupunktur segala macam, dia gabungkan semua jadi satu, dia praktekkan ke tubuhnya selama 6 bulan. Jadi low carb, high protein, high good fat, jadi alpukat, keju segala macam itu ya dok ya. Terus dia olahraga teratur. Dan yang terjadi sangat menakjubkan dari buku yang saya baca itu, AMH dia naik jadi kalau nggak salah 4, sekian. AMH dia naik dan umurnya 42, berarti kan lebih tua dari saya. Dan yang menakjubkannya dia akhirnya dapat sel telur di buku itu diceritakan kalau nggak salah 17. Jadi mirip-mirip kasus saya. Terus yang jadi juga banyak banget, 10 kayak saya juga, dan blastosis semua juga. Jadi saya habis baca buku itu ya dok ya, habis itu kan sudah lupa nih, terus bayi tabung sama dokter, terus habis itu saya jadi ingat lagi gitu kan sama isi buku itu. Nanti saya kirim ke profesor dia, ditulis dalam bahasa Inggris tentu saja karena itu orang Amerika, dan ada YouTube-nya juga dan diikuti oleh banyak sekali orang gitu, sangat menarik. Nah itu gimana Prof? Bisa kayak gitu? Ini malah lebih apa ya, lebih menakjubkan karena sampai AMH-nya naik gitu. Ya, yang pertama ada beberapa ini poin. Yang pertama tentang PCOS, kenapa dapat sel telur yang banyak, akhirnya saat dipertemukan dengan spermatozoon ternyata juga tidak banyak yang tumbuh menjadi embrio. Terus yang jadi embrio pun kualitasnya nggak bagus sehingga pada waktu saat dilakukan embrio transfer tidak berhasil. Ya, jadi memang salah satu khasnya PCOS itu kebanyakan kadar LH-nya itu tinggi. Luteinizing hormon itu hormon yang dipergunakan oleh tubuh untuk memecah folikel saat ovulasi sehingga oositnya keluar. Nah, pada pasien-pasien PCOS ini kadar LH-nya itu stabil tinggi.
Nah, dia yang membuat akhirnya sebagian kualitas dari sel telur seorang wanita oositnya itu yang dengan PCOS itu enggak seberapa bagus gitu loh. Nah, tadi kan saya kaitkan juga dengan masalah kemungkinan adanya resistensi insulin, kadar insulin yang tinggi, ya tentunya dengan pola diet yang teratur, apakah itu rendah karbohidrat, mungkin tinggi lemak yang baik ya, tapi rendah lemak yang jenuh, kemudian protein yang baik, saya yakin bahwa itu sangat memang berpengaruh ya. Jadi persiapan yang bagus terhadap pasien-pasien PCOS itu sangat diperlukan. Tidak jarang kita memberikan satu pengobatan pil KB dulu, ya 2 siklus, 3 siklus untuk menurunkan kadar LH-nya ini, untuk meningkatkan angka keberhasilannya. Nah, tentang AMH bisa bertambah enggak dengan pola makan? Ya, setahu yang ilmu yang saya miliki, bahwa AMH itu adalah sangat terkait dengan usia. Semakin tinggi dari usianya, maka semakin rendah cadangan folikelnya. Nah, apakah saat dia usia bertambah, kemudian dia menjalani pola hidup sehat, dia menjalani diet yang sehat, akupuntur kemudian bertambah, ya logika saya tidak. Tetapi kalau ini menunjukkan bukti, ya wallahu alam ya. Jadi yang kan saya tidak tahu pasti apakah itu dulu salah menghitungnya, salah memeriksanya, mungkin ya wallahu alam saya tidak bisa memastikan kasus ini. Usia saya, setahu saya yakin kalau memang seorang yang AMH-nya sudah habis atau 0,0 sekian mau naik jadi 4, kok rasanya kok tidak ya. Nah, tapi apapun juga yang namanya keajaiban yang mungkin terjadi, saya dengan nalar ilmu saya rasanya kok tidak. Secara teoritis ya. Tapi saya setujulah dengan pola hidup yang sehat untuk meningkatkan angka keberhasilan program hamil, apakah itu inseminasi, apakah itu bayi tabung, apakah itu program senggama terjadwal, itu akan sangat mendukung keberhasilannya. Satu hal lagi untuk pasien-pasien dengan PCOS, kalau dilakukan stimulasi ovulasi penyuntikan untuk program hamil itu ada satu resiko yang namanya OHSS, ovarian hyper stimulation syndrome. Ya mungkin yang ringan ya, karena ada tahapannya, ada yang ringan, yang sedang, ada yang berat. Nah, pada pasien-pasien PCOS itu kejadian OHSS itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan pasien yang non PCOS. Nah, dengan pola hidup yang sehat, dengan pola hidup diet yang mengurangi karbohidrat, penggunaan metformin, itu juga akan menurunkan kemungkinan terjadinya OHSS. Jadi sebenarnya harga juga udah bersaing banget ya Prof, kalau kita bicara secara finansial untuk orang-orang kan di Indonesia tuh kesannya sampai detik ini kalau saya ngobrol di media sosial mereka masih menganggap bayi mahal gitu. Tapi kan kalau saya sendiri sebagai pasien gitu Prof merasakan sebetulnya itu kembali lagi ke preferensi kita prioritasnya apa nih. Kalau lagi prioritas pengen punya anak tentu kita harus nabung gitu kan Prof. Dan menurut saya juga enggak yang terasa mahal banget karena rupiah juga inflasi dan sebagainya. Hanya memang ada citra itu gitu di masyarakat. Dilihat dari komponen harga kos yang harus dibayar oleh pasangan suami istri yang mendambahkan putra, ini adalah ada komponen yang fix, ada komponen yang dinamis gitu ya. Nah, komponen yang dinamis ini yang sangat bervariasi tergantung dari usia ya. Sebenarnya juga tidak mutlak dari usia, kadang-kadang ada usia yang lebih tua tapi cadangan sel telurnya masih banyak, ada yang usia lebih muda tapi cadangan folikelnya habis dan sebagainya. Nah, usia iya, semakin tua seseorang itu biasanya cadangan folikel normalnya itu akan turun. Terus kemudian pernah operasi atau tidak di daerah ovarium tersebut. Sebab pada beberapa kondisi tertentu harus operasi, harus mengambil
kapsul, katakan ada kiste gitu, itu akan menambah berkurangnya dari cadangan folikel. Jadi mempengaruhi banget ya operasi sebelum bayi tabung. Iya, apalagi mungkin teknik-teknik operasi yang tidak memahami bahwa itu akan berakibat pada cadangan sel telur seorang wanita. Itu yang harus disadari. Sehingga ada beberapa pilihan-pilihan teknik operasi untuk mengurangi akibat pengurangan terhadap sel telur ini. Mengurangi resiko cepatnya berkurang cadangan sel telur. Ini menarik nih, baru saya dengar nih. Ada satu hal yang saya tangkap dari Mbak Ima tadi itu adalah untuk bayi tabung menabung dulu. Nah, ini yang sedikit agak kontradiktif dengan kondisi tingkat kesuburan, kondisi cadangan sel telur ya. Kita menabung ya memang tidak semuanya memiliki rezeki yang sama, sehingga untuk mengikuti bayi tabung ini harus ada yang menabung dulu. Tapi satu hal yang diingat, saat menabung mungkin sudah ada uang cukup, tapi usianya sudah terlambat. Enggak. Saya kalau punya keinginan kuat, saya kira enggak. Ya, ini yang mungkin harus perlu dipikirkan lah ya. Maksudnya nabung lebih awal. Jangan mengejar karier terus kemudian besok-besok aja. Jangan. Jadi kalau bisa pasangan suami istri kalaupun sudah menikah sudah siap untuk hamil. Kalau mau menunda satu tahun mungkin oke lah, tapi kalau sampai menunda bertahun-tahun jangan ya. Jadi karena nanti semakin bertambahnya usia, beda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu begitu usia 35 tahun, tingkat kesuburannya sudah drastis. Bukan hanya tingkat kesuburan yang turun, tetapi angka abortusnya juga meningkat. Angka kejadian Down syndrome-nya juga meningkat. Ini yang akhirnya lebih baik ya cepat menikah, cepat hamil, punya anak ya. Nah, justru seninya akan di sana sambil bekerja. Nah, nanti suatu saat kan ditemukan sebuah ritme yang mampu mengatasi semuanya, kariernya jalan, anak-anak sehat dan enak sebagainya. Prof, kalau hamil muda nanti anaknya seperti teman dan baru fokus ngejar karir. Iya. Tapi kalau kita sih dari awal nikah nggak KB apa pengen langsung punya, tapi sayangnya peseto. Tahun 1990 saya menikah 88, punya anak waktu di NTB, melahirkan itu harus menempuh perjalanan 70 kilo dulu ya, karena jauh ya di Kabupaten Lombok Timur, harus ke Mataram dulu. Nah, ini kan repot. Salah satu yang saya cemas banget karena saya banyak sekali baca artikel tentang kalau kita memulai hamil di usia yang sudah 40 ke atas itu tinggi banget. Selain risiko miscarriage, keguguran, itu Down syndrome juga. Ada nggak Prof tips secara medis di luar pola makan dan kawan-kawannya tadi yang sudah saya lakukan dengan sangat ketat selama ini? Ada nggak tips lain? Tentu doa ya, itu jelas gitu. Udah nggak usah diomongin lagi, benar-benar. Cuma maksudnya ada nggak langkah? Apakah harus lebih banyak makan protein? Apakah bagaimana? Sudah adakah riset yang lebih? Jadi Down syndrome itu atau trisomi 21 istilahnya. Ini adalah kelainan pada kromosomnya. Jadi kalau sudah itu terjadi sejak awal, by given ya, sudah pemberian lah. Nggak bisa. Tapi ketika dalam kandungan bisa didetek? Bisa ya. Saat 12 minggu nanti, monggo kalau Bu Ima mau melakukan satu pemeriksaan. Namanya apa tuh? Ada macam-macam, ada pemeriksaan dengan USG, ada pemeriksaan darah. Nah, terus nanti dokter kandungannya akan melakukan satu pemeriksaan ini dan memastikan. Tapi malah bikin stres ya, Dok? Jadinya iya, kenapa gitu. Itulah yang perbedaan mungkin di beberapa negara di luar negeri yang membolehkan dilakukan aborsi kalau terjadi itu. Tapi kalau kita kan nggak memungkinkan. Tapi ya mungkin sebagai persiapan psikologis itu mungkin
perlu ya. Tapi ya kita berprasangka baik sajalah pada pemberian Tuhan ini, kita berdoa mudah-mudahan tidaklah. Kalau saya selalu sampaikan kepada pasien, saya jelaskan tentang manfaatnya, tentang ya seperti yang tadi tentunya ya dan angka Down syndrome itu tidak besar ya, tidak 2%, 3% kan besar ya. Artinya kalau orang 100 ada 2 itu enggak 0, 0, ya, jadi masih 0, ya. Jadi memang semakin bertambahnya umur ini juga masih 0, tetapi lebih pada 0, yang lebih tinggi. Nah, tapi saya sering dengar nih Prof, banyak ungkapan gitu, termasuk di YouTube ya, saya nonton profesor-profesor itu mereka bilang bahwa keguguran sendiri itu sebenarnya seleksi alam dari rahim perempuan mencegah lahirnya bayi yang cacat. Itu benar ya Prof? Betul. Ya. Betul. Artinya Jadi ketika husnuzannya, ketika dia tetap kuat, apapun insya yang Allah dia bagus gitu ya. kan Prof? Jadi pada bayi-bayi yang keguguran itu kalau dilakukan satu pemeriksaan itu memang banyak yang memiliki kecacatan, sehingga ada semacam seleksi alam gitu ya, seleksi alam. Sebenarnya bayi itu janin tepatnya, janin itu kan benda asing terhadap tubuh ibu, karena di sana ada separuh unsur bapaknya, ya bapaknya. Selama kehamilan itu 9 bulan, tubuh seorang ibu itu berusaha mereject. Jadi sampai 9 bulan. Kalau usia-usia di bawah 20 minggu, maka dia akan jadi abortus. Ya. Mungkin kalau lebih besar lagi, dia akan lahir prematur. Ya memang begitu. Jadi dia akan begitu. Itu Sunatullahnya. Jadi bayi yang baik itu adalah bayi yang mereka itu bertahan mampu. Jadi ada kayak timbangan begitu ya. Kalau diukur beberapa parameter biomolekuler, itu ada parameter yang pro-inflamasi ya, dan anti-inflamasi. Kalau yang pro-anti-inflamasi lebih berat, itu berarti dia cenderung keguguran. Anti-inflamasi. Pro-inflamasi. Pro-inflamasi. Ya bahasanya yang keradangan ya, semacam itulah ya. Jadi ada kayak timbangan begitu, yang pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Kalau anti-inflamasinya lebih kuat, lebih condong ketimbangannya ke sini, maka dia akan lahir sampai cukup bulan. Tapi sebaliknya kalau yang pro-inflamasinya yang lebih berat, dia akan keguguran. Ya, itu ya untuk memahami dengan mudah bahwa sebenarnya itu harus terjadi semacam keseimbangan dan lebih berat kepada yang anti-inflamasi. Saya bilang jangan cuma mengandalkan dokter. Dokter itu sebetulnya mitra kita untuk membantu terjadinya kehamilan. Tapi kuncinya sebenarnya suami istri. Pola hidup harus sehat, olahraga, terus psikologi nyaman, suami sangat mengerti dan sebagainya. Karena banyak loh Prof yang terjadi, suami yang ngerasa kita ngeluarin duit banyak banget. Gimana kalau gagal nih? Jadi kan itu saya melihatnya kayaknya ada hubungannya juga ya Prof sama psikologi, hubungan erat ke hormon ya. Jadi hormon itu kayaknya bisa bekerja dengan baik. Ada kebahagiaan psikologis. Beberapa parameter seperti hormon kortisol. Itu adalah hormon kecemasan. Jadi kalau orang itu cemas, orang itu gelisah, stres, itu kortisolnya meningkat. Nah, dengan tingginya kadar kortisol ini tidak memberikan dampak yang positif pada oositnya, justru dampak jelek. Iya, jadi ngaruh. Jadi bukan sesuatu yang dikait-kaitkan, enggak. Memang pada orang-orang yang stres itu kortisolnya meningkat. Kortisol berdampak pada kualitas oositnya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat seperti kultur di masyarakat Jawa. Kalau ingin punya anak, mupu tahu ya? Mupu itu mengambil anak. Adopsinya. Dengan adopsi dia suasananya lebih gembira hatinya. Dia nggak kepikiran mau program hamil atau apa, tiba-tiba hamil secara spontan. Ada juga yang mungkin kalau ingin hamil berdoa di Baitullah, naik haji,
ada benernya juga. Ya, Bukan sesuatu yang tidak bisa dinilai. Mungkin dengan dia itu sudah naik haji atau umroh, Terus dia itu malaikat mempunyai, di sana kan banyak, Prof. mungkin juga ya. Tapi kalau saya mengartikan, mungkin secara psikologis dia itu lebih berserah diri. Nah, dengan berserah dirinya dia lebih tenang, terus sistem hormonalnya bekerja dengan baik, akibatnya kualitas sel telurnya baik, akhirnya dia bisa hamil. Itu banyak beberapa penelitian yang mengatakan demikian. Makanya kalau ya ikut program apa saja lah, ikut program hamil apa sebisanya untuk tidak stres, untuk berserah diri ya, karena terkait ya. Kalau cemas akhirnya ya nanti kortisolnya naik, kualitasnya oosidnya tidak baik. Upaya untuk penanganan infertil atau bayi tabung ini adalah pasangan ya. Yang berusaha pun juga pasangan. Kualitas spermatozoonnya tetap harus dinaikkan, kualitas oosidnya harus ditingkatkan. Upaya-upaya hidup sehat dengan mengurangi karbohidrat seperti yang dilakukan oleh Mbak Ima dengan suami ini sangat-sangat baik sekali untuk mendukung kehamilan, dan tidak kalah pentingnya adalah saling mensupport, saling mensupport psikologi. Jadi saya banyak mempunyai satu pengalaman ya, bahwa kalau pasangan tersebut terlalu was-was, terlalu curiga, terlalu dalam arti ini bagaimana keberhasilan hamilan itu kok angka keberhasilannya jauh lebih tinggi kalau mereka itu sudah ikhlas. Mereka itu menjadi rileks, mereka itu menjalani dengan suasana yang berpasrah diri. Sudahlah, ini apapun saya berserah diri kepada Tuhan. Saya yang penting adalah upaya saya menjalankan sebaik-baiknya, ikhtiar. Beberapa pasien saya juga gitu. Sudah 2 kali gagal di Jakarta, datang ke Surabaya, alhamdulillah hamil. Saya tanya, ibu kenapa bu? Yang ketiga ini saya sudah nggak mempunyai perasaan apa-apa. Berhasil sudah monggo, gagal pun monggo. Nah, jadi kalau di dalam satu konsep Islam itu kan sudah mencapai taqwallah ya, berserah diri kepada Allah. Nah, itu mungkin yang harus diupayakan pada pasangan suami istri, harus mendukung bahwa perjalanan bayi tabung yang mulai pemeriksaan, yang panjangnya pemeriksaan dalam, pemeriksaan darah, ditusui untuk ambil darahnya, disuntiki setiap malam, itu tidak kalah pentingnya adalah support dari suami ya. Jadi ini yang harus diupayakan untuk usaha ini adalah usaha bersama, dan keberhasilannya pun juga ditumpang dari keberhasilan bersama. Jangan tegang, berserah diri, dan melakukan upaya yang sebaik-baiknya, sepertinya kunci untuk keberhasilan bayi tabung. Doa yang kencang. Doa yang kencang. Iya.